Pertama-tama kami menceritakan tentang kejadian tsunami di Pulau Bater. Tempat kelahiran saya Pulau Bater. Ya, umur saya 41. Nah, 41. Pada waktu terjadinya tsunami gempa itu, waktu itu saya sebagai pribadi, Pak, waktu itu saya salat duhur dulu, kemudian saya turun dari rumah, pindah ke bertamu ke rumah orang itu, tetangga saya. Nah, di situ kami cerita tidak lama ada orang Bugis datang sambil menjual emas. Nah, kemudian begitu dia goyang, saya bilang, kamu goyang itu kumbang. Goyang itu kumbang, itu katanya syaratnya orang dulu seperti bicara begitu. Jadi kita ikut. Goyang itu kumbang, ternyata digoyang kumbang itu tidak juga, dia makin mendasar. Akhirnya saya loncat ke jalan raya. Loncat ke jalan raya seajan. Allahu Akbar, tidak sampai ajan saya, Pak. Akhirnya semua orang-orang masyarakat pada umumnya di situ, mereka sudah baku lari begitu mau bilang, ayo masuk ke masjid. Dia bilang ini mau kiamat. Ternyata ada bapak tua saat itu, dia lihat itu lembaran Al-Quran di luar, dia bilang, ini belum terhapus ini Al-Quran, ini belum kiamat. Jadi bilang, kamu keluar ke masjid, keluar lari ke atas. Akhirnya masyarakat semua lari ke atas, tidak lama tsunami dari bawah hantam itu. Sudah dia hantam pertama itu bangunan dulu, tenda situ orang. Ya, jadi habis itu ada berapa yang mati, mulai dari bayi balita sampai dewasa 300 lebih, Pak. Kalau saya 300 lebih. Kemudian itu baru saya lari, teringat anak saya di kebun, 4 orang masih kecil. Pada waktu itu saya selesai sholat, bilang, anak kamu ke kebun duluan, kamu tunggu, bibi kamu sudah ada di situ. Ternyata waktu gempa itu anak saya sementara panjat pohon nangka. Dia pijit nangka, katanya nangka, dia kira nangka itu ada emas, tidak. Ya selama itu berapa menit, berapa detik itu, dia pegang di atas begini. Saya lari, teringat pada waktu anak saya di kebun, saya lari itu tidak ada kalimat yang saya sebut. Hanya kalimat la ilaha illallah. Saya toleh ke belakang, Pak, itu bumi terpecah, terbelah. Bunyi bumi itu terbelah yang dari belakang. Makanya saya tahu la ilaha illallah sampai saya ketemu di sepunya anak. Sampai di sana, Pak, di lereng gunung itu tsunami 3 itu saya tidak kenal. Hanya di kaki saya saja. Tapi begitu saya balik dari kebun, saya lihat rumah sudah rata semua. Sudah orang menangis semua. Hilang dia punya orang tua semua, apa sekarang, bangunan habis. Rumah juga sudah habis. Tidak ada satu yang tersisa, tidak ada. Jadi pada waktu itu semua orang terhambur di lereng gunung. Ya, pada waktu itu. Sudah, akhirnya kami beberapa hari lamanya, Pak, di situ. Baru pada waktu itu habis makan kelari semua. Jadi yang kami harap itu pada waktu itu hari begitu tidak asin semua. Hanya yang kami harap itu kelapa, buah kelapa. Dan tingginya tsunami itu, Pak, kira-kira itu mau 12 meter. Sampai lewat itu kelapa. Lewat kelapa itu. Jadi ada yang tersangkut di bangunan, ada yang di lereng gunung masuk. Pokoknya masuk semua, lubang batu, kayu semua apa, semua. Kambing-kambing yang diikat susum, habis. Ada yang mati dengan tadinya, ada yang ini. Ya, yang pertama kemudian itu, Pak, waktu dia goyang kencang itu batu dari gunung itu, semua, Pak, turun. Untungnya itu, Pak, kita belum merapat ke lereng gunung, batu duluan baru manusia tuh kemudian berikut. Coba tidak, kita duluan berita habis. Tsunami makan juga, batu juga kena. Itu pun juga kena semua. Ada yang mati karena tsunami itu, bangunan yang ditimbun itu, ada yang kena batu juga.